Nah, Gus Hayat, kalau kita kembangkan, lantas pertanyaannya sejauh mana manusia memiliki porsi untuk melakukan perubahan, sementara ketetapan itu sudah tidak mungkin dirubah. Sebagai contoh, dalam bisnis kita banyak merencanakan dengan rencana-rencana 1 tahunan, 2 tahunan, 3 tahunan. Secara hitungan ekonomi kita akan mendapatkan keberhasilan yang seperti berapa juta begitu, tapi pada kenyataannya kok segini? Nah, artinya ini kesalahan manusia dalam menghitung porsinya atau memang itu adalah ketetapan Allah? Bagaimana, Gus? Baik, luar biasa pertanyaannya Bapaknya dan Mas Agung tadi. Takdir yang telah ditetapkan oleh Allah dalam satu riwayat hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan qaddarallahul maqadira qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Jadi takdir kita hari ini ada di sini, mungkin nanti saya mendapatkan rizki 5 juta, 10 juta, itu telah dicatat oleh Allah sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu. Jadi langit dan bumi diciptakan berapa juta tahun? Tidak tahu. Nah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, takdir kita sudah dicatat. Termasuk saya lahir tahun 1980. Coba kalau saya ditakdirkan lahir tahun 1905, mungkin saya sudah mati ditembak Belanda. Betul apa enggak? Mas Agung ditakdirkan lahir pada tahun 300 Hijriah, mungkin perang sama Bani Umayyah, mati jadi syahid. Tapi kita ditakdirkan hari ini tandanya adalah yang terbaik dan yang mampu kita tanggung sebagai Muhammad Nur Hayit, sebagai Mas Agung Izzul Haq, karena kita layaknya baru bisa hidup di zaman era milenial. Nah, kaitan pertanyaan bagaimana dengan ikhtiar kita yang luar biasa untuk meraih anugerah yang lebih besar, itu perintah Allah. Karena Allah sendiri yang minta, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tetapi kadarnya berapa? Apakah sesuai dengan planning kita? Target tahun ini 1 miliar. Lalu kemudian ternyata hanya sampai 500 juta. Atau bahkan ada orang yang mentarget tahun ini 1 miliar tapi dapatnya 10 miliar. Bagaimana menyikapi itu semua? Kembali kepada ikhtiar. Nah, ikhtiar yang kita lakukan apakah sekedar ikhtiar yang dimaknai sebagai usaha dan kerja keras? Tidak. Karena ikhtiar yang diberikan perspektifnya oleh Al-Quran dan Sunnah, oleh hadisnya Rasulullah, adalah ikhtiar yang muta'allikun biddu'a, muta'allikun billahi wahdah. Jadi kalau ada orang usaha tapi merasa bahwa usahanya ini kan sudah sesuai hitungan paling mateng, dengan teori paling canggih, pasti dapatnya sekian, pasti tidak akan kena. Tetapi ketika dia sudah hitungannya paling mateng, terus kemudian caranya paling canggih, dan dia kemudian tawakal Allah, ditopang dengan doa, ya Allah berikan kemudahan karena kalau saya untung saya bangun masjid, saya bangun pesantren, saya kasih anak yatim. Ya Allah kalau saya untung ini nanti saya akan berikan beberapa keuntungannya untuk orang-orang yang membutuhkan. Yakin hitungannya 1 miliar, insya Allah akan berkali lipat menjadi 10 miliar. Inilah makna dari takdir sejati. Takdir sejati itu sejatinya adalah panduan terbaik dari Allah untuk seorang hamba, sekaligus sebagai pengingat terbaik bahwa apa yang kalian kerjakan tidak ada nilainya apa-apa kalau tidak beriringan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan 4 hal dalam konteks takdir yang harus kita pahami. Pertama, at-takdirus sabiq, takdir yang telah terdahulu ditetapkan. Khamsina alfasanah qabla ayyahluqas samawati wal ard, sebelum diciptakan langit dan bumi. Yang kedua, takdirul umri, takdir umur kita. Termasuk yang ini berdasar hadis Sahih Bukhari Muslim yang tadi saya bacakan. 4 hal yang ditetapkan oleh Allah pada setiap manusia. Umurnya, ajalnya, rizkinya, sa'idun au saqiyun, bahagia atau celaka di neraka. Yang ketiga, takdir sanawi, at-takdirus sanawi, takdir tahunan. Yang itu bisa diubah dalam satu riwayat, barang siapa yang doa dalam malam nisfus Sya'ban, Allah akan menetapkan takdir-takdir baru tahunan. Dan yang terakhir,
adalah at-takdirul yaumi, takdir harian. Kalau Bapak sebelum berangkat dari rumah doa kepada Allah, ya Allah saya ingin dengan saya keluar rumah ini kalau dapat rezeki, saya akan menghidupi janda-janda. Yang tua, jangan yang muda Pak. Kalau yang muda pasti nanti resikonya sama bini kita. Lalu kemudian setelah pulang beneran dikasih itu uang, mungkin akan mengubah takdir esok hari. Harusnya rezeki kita itu cuman 100.000 karena hari ini kita dapat 150 kita bagi, yang 50 tadi dilipat gandakan 100 kali lipat, 500 kali lipat, 700 kali lipat, 1000 kali lipat, au aktsar. Kenapa? Karena setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah adhafam mudha'afah. Nah, takdir yaumi inilah yang harus senantiasa kita kawal. Dengan cara apa? Salah satunya biddu'a. Perbanyak doa karena ad-doa silahul mu'minin. Ad-doa itu senjatanya orang-orang beriman. Maka kenapa saya yakin orang-orang yang sholat subuhnya benar, dalam sholat subuh dia baca kunut, insya Allah setidaknya kalau dia yakin dia akan dijauhkan dari berbagai macam bala, musibah, fitnah akhir zaman. Karena dalam doa kunut ada doa yang sangat indah walaupun tipis, walaupun sederhana, walaupun pendek. Waqina birahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, bebaskan, jauhkan, selamatkan dengan rahmatmu setiap takdir yang buruk, setiap ketentuan yang buruk. Syarri ma qadait, syarra ma qadait. Itu kalau dibaca dari hati Pak, insya Allah kalau takdirnya mungkin esok hari ada yang kecelakaan, gara-gara baca doa itu akhirnya nggak jadi kecelakaan. Amin, Allahumma amin. Baik Kiai, sedikit saja Kiai. Artinya ketika tadi dikatakan bahwa setiap takdir itu bisa dihalangi terlebih dahulu dengan doa. Nah ketika orang menerima takdir tanpa berdoa, tanpa minta apapun begitu Kiai, apakah takdir itu akan tetap turun seperti yang dikehendaki oleh Allah atau seperti apa Kiai? Iya, kadang-kadang keinginan kita itu ekspresinya dengan doa. Tapi kadang-kadang orang tidak menengadahkan tangan, tetapi nuraninya hidup. Ya, dan itu lebih transcendence ketika seseorang itu bersama Tuhannya dalam ruang lingkup kolbiyah. Kelihatannya dia bersandar, tidak melakukan ritual-ritual ibadah, tetapi hatinya sedang beraudiensi. Dan itu maknanya juga doa juga. Ya, itu maknanya dia berdoa, dia meminta, dan itu dia memahaminya. Ketika menurut pandangan Allah, mana lebih bagus antara doa dengan tafakkur, dengan tadabbur? Dengan tafakkur, kelasnya lebih bagus ini. Karena dia tidak mendikte. Doa itu sendiri Bapak Ibu sekalian, yang terbaik doa itu jangan didikte. Ya Allah, HP ini merek ini udah keluar yang baru ya Allah. Kata malaikat gini, nggak ada merek itu gitu loh. Nah, tetapi ketika dia ada di dalam khatirul qalb, lintasan dalam hati, dan dia mengatakan, ya Allah, seandainya saya kaya, saya pengen juga nih, pengen masjid seperti ini di kampung saya. Itu doa sudah. Jadi tidak harus diwujudkan. Tidak mesti. Baik, terima kasih. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Nusak yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita.